Ayo santri senior merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seyogianya pagi ini Dr. Asep yang biasa mengisi, tapi hari ini minta izin kepada beliau karena sedang ada mabit. Mabit singkatan apa? Mabit dalam upaya meningkatkan iman dan takwa. Jangan sampai hanya tahu ringkasannya, tidak tahu artinya. Darut Tauhid sudah berusia berapa? 33. Tahun 90? Tahun 90 bulan Agustus dulu mulai mengontrak kamar, terus mengontrak rumah untuk dijadikan, akhirnya jadi masjid sebelah sana, dan sudah menjalani berbagai episode Darut Tauhid ini. Mudah-mudahan semakin lama semakin sesuai dengan namanya, yaitu Darut Tauhid, rumah orang-orang yang bertauhid. Kami AA dan kawan-kawan yang ikut menjadi bagian terwujudnya syariatnya Darut Tauhid ini, yang terjadi ini tidak sesuai dengan yang terpikir. Jauh lebih baik daripada yang terpikirkan. Jadi tidak pernah membayangkan akan ada pesantren seperti ini. Di beberapa tempat dengan izin Allah ada, Australia, di Palestina. Tapi semakin hari semakin yakin bahwa semua ini adalah ujian. Apakah menjadi merasa berjasa ini kita yang membangun Darut Tauhid, atau merasa bersyukur dilibatkan oleh Allah dalam episode adanya pesantren ini? Sepenuhnya Darut Tauhid ini adalah milik Allah, dan karunia apapun yang ada pasti dari Allah. Tidak terbayangkan membebaskan tanah yang harganya semakin mahal. Ada kita membebaskan juga tanah yang semeternya 50 juta rupiah. Segi hitungan uang itu mahal ya. Tapi kalau Allah mau, menjadi mudah. Apa yang akan disampaikan dalam milad ini? Jadi seharusnya kita yang berada di Darut Tauhid ini khususnya ya, dan orang yang datang ke Darut Tauhid, seharusnya yang menjadi dominan orang datang ke Darut Tauhid dan berada di Darut Tauhid adalah keinginan kuat bertauhid itu. Jadi kalau datang ke Darut Tauhid hanya ingin lihat figur seseorang, itu tidak manfaat. Walaupun mungkin ada sedikit manfaat yang didapat. Jadi kenapa berada di Darut Tauhid? Karena ingin bertauhid. Kalau santri karya, ini santri karya namanya ya. Darut itu ada beberapa santri, satu santri karya, dua santri dan santri program. Ingin sampaikan ini sebentar ya, maaf. Supaya
yang ada di Darut Tauhid ini mau apa berada di sini ya. Jadi harus bagaimana? Kita sudah pernah diuji dulu dengan popularitas. Waduh, dulu 1999-an sampai 2007 itu orang datang ke sini begitu banyak. Dulu belum seperti ini ya, pesantren belum ada, masjid juga sederhana, sekolah belum ada. Karena dulu ada seseorang yang di Darut Tauhid ini sering masuk TV, jadi ujiannya orang penasaran ingin melihat aslinya mungkin. Itu sehari bisa 2000 tamu dan ke sini antri mau dipotret coba. Begitu banyaknya orang ke sini ya, tapi ya sepertinya hanya penasaran saja. Jadi pernah dunia dibukakan popularitas, ya begitulah penghargaan, penghormatan. Sesudah itu babak kedua, pokoknya babak pertama ini disebut Darut Duit lah ya. Darut Tauhid belok, awalnya benar-benar serius ke Allah. Tapi ketika dibuka dunia, popularitas, kemudian penghargaan, lalu uang banyak ke sini datang tuh, ya karena tamu itu membawa banyak ujian dunia. Dan saat itulah Darut Tauhid benar-benar semakin rontok ketauhidannya. Mungkin orang pada waktu itu menganggapnya wah sukses. Tapi ketika kita mulai populer, mulai banyak tamu, mulai bisnis segala macam, itulah Darut Tauhid ini mulai rontok ketauhidannya. Jadi dari Darut Tauhid ke Darut Duit. Sangat tidak nyaman, ya. Karena teman-teman juga terpengaruh oleh keadaan populer dulu pada kesini, ya. Ya begitulah dunia itu dimudahkan oleh Allah, dan itu saat terburuk di pesantren ini, yaitu ketika dunia dibuka dan seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, maka akan lebih banyak cinta dunia, dan cinta dunia itu adalah sumber segala kerusakan. Saya sendiri merasakan bagaimana hati menjadi mengeras gara-gara duniawi ini, popularitas, penghargaan, penghormatan, kekayaan, ya yang dirindukan sebagian orang, dan ketika diberi ternyata tidak kuat oleh duniawi ini. Lalu Allah menolong dengan diberikan episode yang ketiga. Pertama, lagi sedang belajar tauhid, yang kedua tergelincir jadi Darut Duit, babak Darut Duit, dan yang ketiga masa babak belur, ya. Allah mendatangkan guru lalu memberikan ilmu bahwa akan mendapatkan ujian. Ujiannya itu dicabut semua alihah, Tuhan-Tuhan yang ada di hati. Kalau dulu menuhankan popularitas dicabut, ibu-ibu pada senang dibuat nek, ya. Perusahaan banyak diambil oleh Allah, dibuat kolab, teman-teman dibuat menjauh, pujian berubah menjadi cacian. Itulah saat yang sangat menyembuhkan Darut Tauhid ini. Kalau tidak, sejujurnya bisa jadi tempat munafik di sini. Hanya acting saja, menyebut agama, menyebut ya dakwah Islam, tapi hatinya tidak ke Allah. Lalu sesudah itu mulailah babak baru lagi, yaitu
Darut Tauhid tumbuh, ada sekolah, ada pesantren, dan ini sekarang diuji lagi dengan dunia dimudahkan. Jadi sejujurnya bagi santri karya yang masuknya 2008 ke sini atau 2010-an, 2012 ke sini sudah mulai enak Darut Tauhid ini. Tidak merasakan bagaimana, bukan salah saudara ya, karena memang episodenya begitu. Tetapi yang menjalani Darut Tauhid ini dari awal, AA sendiri sekarang perasaannya bagaimana? Lebih banyak tegangnya, cemasnya. Cemas ketika diberikan lagi kemudahan. Sekarang berbondong-bondong orang sekolah di sini ya. Kampus ada, ya syariatnya dari pendidikan PAUD sampai ke perguruan tinggi sekarang mulai ada di pesantren ini beragam program. Pokoknya dunia sepertinya mulai dikembalikan lagi. Dan ini jauh lebih mengkhawatirkan. Karena peluang cinta dunianya sekarang makin terbuka lagi. Itulah sebabnya kawan-kawan di usia ke-33 yang miladnya juga tidak jelas ini. Kapan milad? Sering banget milad tahun ini. September, Oktober, November masih milad juga. Luar biasa ini, melahirkannya lama ya. Tapi aslinya hati AA secara lebih khawatir tentang Darut Tauhid ini kalau tidak punya keseriusan bersiap-siap dengan dibukanya dunia ini. Tapi karena memang episodenya begini, maka kita harus berhati-hati. Tambah lagi usia sekarang sudah 62, berarti kalau 63 1 tahun lagi. Kenapa? Kan bisa saja lebih cepat dari 63, bisa saudara. Meninggalnya maksudnya. Tetapi ini bagus untuk membuat persiapan bagaimana kalau nanti qadarullahnya usia 63 sudah harus pulang. Ini juga bagus untuk membuat lebih serius sekali mengevaluasi dan apa yang harus kita lakukan di Darut Tauhid ini. Nah, rekan-rekan sekalian yang sekarang ikuti Darut Tauhid dan yang baru tahu Darut Tauhid akhir-akhir ini, sebaiknya memang juga banyak mempelajari bagaimana jatuh bangunnya pesantren ini secara dunia dan secara ketauhidan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah. Jadi apa nih kuncinya supaya Darut Tauhid ini bisa selamat dunia akhirat? Kuncinya cuma satu patah kata. Jung, siapa yang tahu hadiahnya umroh bagi yang sudah daftar kemarin ya? Apa kuncinya supaya Darut Tauhid ini, pesantren ini selamat? Satu patah kata. Apa? Cuma satu patah kata, yaitu takwa. Kita akan mengarungi berbagai masalah. Ini santri ujiannya semakin banyak. Tidak seperti dulu. Sekarang makin banyak dari berbagai kalangan. Tanpa bermaksud meremehkan kawan-kawan ya. Dulu ada yang cari kerja kemana-mana agak susah, kami langsung terima. Tidak perlu seleksi ya. Sekarang mau masuk ke Darut Tauhid, mau jadi santri karya, susah katanya ya. Untuk diterima sekian saja harus seleksi dengan sekian. Ini udah ujiannya juga sudah susah ya. Tambah lagi berbagai
Ya, berbagai karakter yang ada ini membuat kita tidak sederhana mengurus pesantren. Sekarang Darut Tauhid itu syariatnya sudah ada 4 yayasan. Yayasan DT Darut Tauhid yang awal ini menjadi yayasan wakaf. Jadi semua tanah wakaf, aset wakaf dikelola oleh Yayasan Darut Tauhid ini, dan semua pendidikan program kepesantrenan seperti berbagai program pesantren ya, termasuk pesantren mahasiswa, Baitul Quran, PDF, tahu PDF? Ini pendidikan diniyah formal yang nanti pendidikan khusus untuk jadi ulama. Lalu ada DTR, Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Ini sekolah formal dari TK sampai perguruan tinggi, baru sudah ada STAI ini. Sekolah formal. Dan ada juga YDT, Yayasan Darut Tauhid P ya. Tadi huruf apa? P. Darut Tauhid Peduli, yaitu lembaga amil zakat. Ini yang menangani zakat. Ada satu lagi DTNEI. Wah, ini aneh. Ini adalah yayasan baru kerjasama dengan NEI, itu perusahaan-perusahaan yang nanti mengelola kegiatannya bersama-sama. Koperasi ada 2 di sini. Koperasi simpanan aja, yang kedua koperasi pinjaman, bukan. Koperasi BMT ya, yang berkaitan dengan simpan pinjam, pembiayaan, dan koperasi pesantren. Selebihnya berbagai anak usaha. Juga ada MQ di sini. MQ, manajemen kalbu perusahaan. Saya mohon maaf karena kata guru, kalau di pesantren ini jangan membebani pesantren. Jadi kiai itu jangan tinggal di tanah wakaf, juga jangan ngarep-ngarep kalau jadi kiainya katanya. Allah memberi jalan usaha lewat perusahaan yang namanya MQ. Jadi kalau ada MQ ya itu adalah milik Allah yang diamanahkan kepada yang ceramah inilah, begitu. Nah, tumbuh terus Darut Tauhid ini. Setahun kurang lebih bisa aktivitas yang belajar mengajar di sini dengan pelatihan berapa, 20.000 ya Pak Herman? Yang sekolah dan pelatihan mana Herman? Oh, beliau sedang menghitung ya. Ada sekitar 20 sampai 22.000 setahun itu yang ikut, baik yang sekolah pesantren ataupun pesantren kilat ya. Jadi kalau nanti ada saya lulusan Darut Tauhid ya, ada yang 3 hari ya, namanya pesantren kilat. Ada masa keemasan, berapa lama Bu masa keemasan? 40 hari. Ini yang biru apa? Ada apa? BQ, Baitul BQ, BBQ ya, Baitul Quran. Ini penghafal Quran. Yang ada apa? Warnanya apa? Ungu. Santri apa? PMP, PPM ya, pesantren mahasiswa ya. Ada lagi yang Bapak apa? Kuning berarti APW. Yang putih apa? Kan? SSG. Yang coklat tua kan? Yang coklat tua jarang dicuci ya. Begitulah rekan-rekan sekalian. Nah, apakah santri makin banyak makin sukses? Oh tidak. Sukses itu tidak diukur dari banyaknya santri, besarnya pesantren, banyaknya cabang. Itu makin besar itu makin besar ujiannya. Dan kata guru saya, siap nanti di akhirat bakal ditanya. Pasti ditanya, setiap santri yang diamanahkan di sini harus tanggung jawab.
Itu nyesek sekali tuh nasihat guru waktu itu. Akan ditanya. Jadi bukan perkara keren, wah ada cabang di Australia, ada cabang di sana sini, itu bukan perkara keren, itu perkara beratnya tanggung jawab. Harus dipertanggungjawabkan. Pasti dituntut nanti. Ini ketua-ketua yayasan, para ustadz, nggak ada yang keren. Nanti di akhirat dituntut, pasti dituntut pertanggungjawabannya. Jadi ini bukan masalah keren-kerenan, hadirin. Masalah siap tidak kita bertanggung jawab di akhirat nanti. Jadi pesantren mana yang bagus, yang kecil atau yang besar? Yang bagus itu yang paling disukai Allah. Yang paling disukai Allah yang bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Darut Tauhid ini hanya akan selamat kalau para pengurusnya, para pimpinannya, para ustadznya berlomba-lomba menjadi ahli takwa. Bukan karena pintar, tidak. Pintar tidak ada apa-apanya kalau tidak dibimbing oleh Allah. Saya berpengalaman, lewat. Walaupun berpengalaman, tidak takut ke Allah sumber masalah. Saya punya keahlian, tidak takut ke Allah, masalah. Dari mana nih awalnya? Nah, saya bacakan hadisnya ya. Ini wasiat nih untuk teman-teman. Wasiat. Wasiat kan mau meninggal ya. Enggak apa-apa lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya. Dengar ini baik-baik. Jadi kalau berada di Darut Tauhid ini hanya untuk duniawi, hanya ingin uang, gaji, status, wah saya bekerja di DT, ingin karir, jabatan, kedudukan, nah ini siap-siap nih. Faraqallahu alaihi amroh. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi kalau ada para pimpinan di DT pecinta dunia, rusak itu. Pasti cerai-berai urusannya. Ini sudah jaminan dari Allah ini. Jadi tanya, ambisi jabatan di sini, ambisi kedudukan, ambisi penghasilan, sudah bermasalah. Dia tidak akan ditolong oleh Allah. Jadi masalah Darut Tauhid, masalah kita bukan urusannya mudah atau susah, ditolong Allah atau tidak. Nah, ciri awal akan jauh dari pertolongan Allah kalau tujuannya hanya duniawi saja. Penilaian orang, pujian, kekaguman, duniawi saja. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghargaan. Kalau itu yang jadi tujuan, sudah jauh dari pertolongan Allah. Yang kedua yang akan terjadi, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi bukan ngegayot di sini, tetapi takut miskin saja. Akibatnya tidak mau bayar zakat. Nih, kalau ada di sini yang tidak serius bayar zakat, dia sudah pecinta dunia. Tidak mau bayar zakat, pelit bersedekah. Dia nyuruh orang sedekah, dia sendiri sangat pelit sedekahnya. Kemudian dia lebih suka nabung tanpa peduli hak orang lain. Dia lebih merasa aman dengan tabungan duniawi, tapi tidak merasa aman dengan janji jaminan Allah. Kemudian ciri lainnya serakah, kemaruk terus. Padahal dia cukup, tapi terus cari lagi.
hanya untuk ngumpul-ngumpul saja, dikumpul-kumpul. Udah ngumpul, siang malam dikumpulkan, mati. Aduh, ini kan namanya botot. Tahu botot? Bodoh total. Baru ini ngarang hadirin. Ya bisa dibayangkan ada orang yang kerja siang malam habis-habisan, ditabung sampai tidak bayar zakat, sedikit infaknya, tidak mau wakaf, udah ngumpul, dia pun ngirit buat dirinya, mati. Tidak dibawa sepeser pun juga. Jadi dia kebagian apa? Ya kebagian menderita di dunia ini, mati belum tentu husnul khotimah, dikubur, aduh mulai jadi petaka itu harta. Yaumal hisab, ngejengkang di akhirat, itu bisa jadi azab. Makanya hati-hati kalau saudara pecinta dunia, bagusnya jangan ada di sinilah. Ribet. 3. Wajalla bainahu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia mendapatkan dunia menurut apa yang Allah tetapkan baginya. Jadi udah mah dia menderita dengan banyak urusan yang meletihkannya, pikiran, hati dan tubuhnya. Kemudian dia menjadi pelit, kikir, dan ternyata yang udah mati-matian dia cari itu jatah dia sendiri. Udah dia licik, udah korupsi, misalkan di tempat yang koruptor, padahal kalau dia baik-baik saja ketemu tuh. Jadi dia mengubah status rezekinya menjadi tidak barokah. Nauzubillah. Karena cinta dunia. Jadi harus bagaimana nih? Lanjut ya. Waman sebentar. Kutiba. Walam yati minad dunya illa ma. Waman, dan barang siapa kanatil akhiratu, dan barang siapa yang akhirat itu niatnya untuk akhirat, jama'allahu lahu amroh, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Nih di DT ini para pimpinan, kalau ingin urusan ngurus pesantren ini mudah, harus niatnya untuk bekal akhirat, niatnya untuk bisa berjumpa dengan Allah. Kalau niatnya untuk akhirat, itu Allah yang akan menghimpun urusan kita. Hati ditenangkan, otak kita diberikan ide, gagasan. Kalau perlu pertolongan lewat orang, Allah datangkan orang nanti. Kalau perlu ahlinya, kita belum ahlinya, nanti Allah mudahkan ada ahlinya. Pokoknya apa yang kita perlukan nanti oleh Allah diurus. Syaratnya memang niatnya mencari akhirat. Jadi kalem saja hadirin, luruskan niat. Ini awalnya nih. Kalau dari awalnya sudah cinta dunia, ribet. Awalnya ingin akhirat, mudah, dimudahkan Allah. Ini jelas dalilnya ya. Jama'allahu lahu amroh wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Nah ini yang kedua, dan Allah menjadikan kaya di hatinya. Enggak banyak keinginan, tidak diperbudak oleh keinginan, puas aja dengan yang Allah berikan tuh, senang aja. Walaupun sepedanya hanya roda 2, dia senang. Karena ditambah rodanya jadi 4, dia tersinggung. Punya HP jadul, senang aja. Apa yang Allah beri itu seneng, puas. Rumah ngontrak, seneng. Kalau kita puas dengan yang ada, terus kapan kita bisa majunya? Nah, Rasulullah puas dengan yang ada, sukses. Para sahabat puas dengan yang ada, ditambah. Karena kita puas dengan yang Allah berikan, maka Allah suka, Allah yang nambah. Beda dengan yang ingin dan yang qanaah. Makanya disebutkan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah Islam,
cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi nggak merasa miskin, nggak merasa kekurangan, nggak takut nggak dapat rezeki. Yakin di sini tuh itu nikmat besar, hadirin. Nggak ada minder dengan dunia ini, nggak ada apa-apanya. Dan nanti pas perlu bagaimana? Yang penting pas perlu bukan ada dek cukup ya. Perlu 2 juta ada 2.000, stres. Sepatu ada tapi tidak cukup. Bukan banyak juga, cukup. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya dunia yang orang pontang-panting nanti kalau para pecinta akhirat datang tuh melayani kita. Pilih mau ngejar-ngejar dunia atau dikejar dunia? Nggak ada yang jawab. Kan? Maaf ya, sebetulnya nggak enak kalau cerita diri. Saya pernah ada di satu masa capek sekali dengan dunia ini. Dan sesudah dengan pertolongan Allah, hidayah taufik Allah, mulai belajar ya ini, melurus-luruskan niat. Ternyata dunia tuh ngejar-ngejar, beneran, nggak pakai ribet. Dunia ini terserah. Nah makanya tolong kepada yang mau takwa dari awal ini, niatnya apa ada di pesantren ini ya. Kalau niatnya hanya duniawi ya sudah, siap-siap ribet. Jadi lembaga, perusahaan atau apa yang ribet aja, periksa itu niatnya apa di sini ya. Kalau benar-benar mengejar Allah, keridhaan Allah, pahala di sisi Allah, mengejar supaya bisa jadi ahli sorga, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah di sorga nanti, pikirannya akhirat, walaupun tubuhnya dengan dunia, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Begitu. Termasuk yang kuliah-kuliah ini, santri PMP apa tadi? Itu M tuh di depan jadi MP ya nggak? PPM, nggak boleh salah letak itu ya kan. Kalau M-nya dipindah ke depan, mahasiswa program pesantren disingkat PMP. Maaf ya, ini sia-sia, tapi supaya bangun, karena saudara kan mabit ya, malam tidur di masjid apa tadi? Ini bergurau sedikit ya. Ini kan bersepeda nih. Sesudah ini, suatu saat ada salah seorang santri karya, besok ikut sepeda ya. Saking takutnya ketinggalan bersepeda katanya. Jadi malam tuh susah tidur karena ingat bersepeda. Nah, ketika bersepeda paginya tidur. Jadi lunas ya. Malam tidak naik sepeda, tidak tidur, giliran bersepedanya dinaikin kendaraan dan beliau ikut tidur di kendaraan. Jadi selesailah programnya ya. Tolong ini dipikirkan baik-baik ya. Kalaupun AA tahun depan atau 2 tahun lagi sudah tidak ada, maka mudah-mudahan rekaman ini membantu untuk meluruskan niat. Tidak ada yang bisa menolong pesantren ini kecuali Allah. Jadi pikiran kita gimana caranya supaya kita ini disukai Allah, agar ditolong oleh Allah. Nah, orang yang takwa itu di antara ilustrasinya adalah orang yang sangat hati-hati seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Itu cirinya. Mau lihat siapa yang paling takwa di antara kita? Adalah yang paling hati-hati. Ada banyak duri, ada yang tidak ada duri. Nah, duri itu adalah larangan Allah.
Kalau bicaranya banyak melanggar, matanya banyak melanggar, kemudian pikirannya melanggar, hatinya ujub, riya, takabur, dengki banyak melanggar, dia nginjak duri terus menerus. Tidak termasuk ahli takwa. Ahli takwa mau bicara hati-hati, mau menulis hati-hati, mau mikir hati-hati, di kantor barang hati-hati, ini menggunakan waktu hati-hati. Ini waktu ngantor dipakai apa nih? Kita pakai komputer kantor, hati-hati. Tahu-tahu urusan pribadi, tahu-tahu komputer kantor dipakai buka YouTube atau apa yang tidak ada kaitannya dengan amanah. Itu ada hitungannya semua. Bener-bener nginjak duri tuh. Di kantor gak jaga pandangan dengan yang tidak haknya. Setiap lirikan Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata, zina mata, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Itu duri tuh. Makin tidak hati-hati, makin kurang ketakwaannya. Makanya orang yang bicara terus tidak hati-hati, ciri orang yang belum bagus ketakwaannya. Karena orang yang takwa pasti lebih hati-hati menjaga kata-katanya dan niat di balik kata-kata. Kita tidak mungkin sempurna ya, pasti ada tergelincirnya. Tapi ciri orang takwa itu segera tobat. Bagaimana? Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah. Kalau dia tergelincir ya berbuat dosa dan yang merugikan ya dirinya sendiri, maka dia segera ingat Allah, segera tobat dan segera meninggalkan. Ini ciri ahli takwa. Pas udah nginjek duri, segera ingat Allah, segera minta ampun, dan jauhi duri itu. Jadi jangan main-main di sini dengan maksiat sekecil apapun. Allah melihat semua yang kita lakukan, Allah mengetahui semua yang tersembunyi. Perkara keperluan kita, perkara masalah kita itu tidak gawat ya. Itu semua ada dalam genggaman Allah. Justru ketakwaan inilah yang jadi solusinya. Tolong diingat nih, kalau ada lembaga, departemen atau apa ya yang ini usaha, ini masalah terus, periksalah ketakwaannya. Mungkin banyak maksiatnya di sana. Lihat bicaranya, kalau udah ngobrol terus atau ada yang setiap di grup tuh selalu jawab, berarti dia nggak kerja. Oh, saya kerja apa kerjanya? Ngejawab grup ya. Segala dikomentari, hati-hati. Ingat 4 yang kemarin. 1, hati ini tidak boleh. Salah satu durinya adalah sebel, tidak suka kepada saudaranya. Ini harus dijaga nih. Duri jangan sampai nginjek, ada iri, dengki, itu masalah tuh. Ingat pilar 4 akhlak, 4 fondasi akhlak ya. Jangan ada sebel ke saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Akan ada yang tidak enak, yang nyebelin di sekitar kita, akan ada. Persis lah, kita juga ngenekin ya. Tapi gak boleh di sini menyimpan rasa dengki, rasa sebel, dendam berlama-lama, tidak. Harus segera wal afina 'anin nas. Tidak boleh ada rasa marah berlama-lama, rasa dendam, benci tidak boleh ada kepada saudara. Kalau mau disukai Allah. Kalau hatinya penuh kedengkian, sudah selesai itu. Penuh kebencian dan dia awet-awet, itu duri. Kemudian yang kedua, la tagdob. Di pesantren ini dan semuanya tidak ada lagi
marah-marah. Tegas boleh, tapi pakai santun. Tapi marah-marah sampai dengan kata-kata kasar penuh kebencian tidak boleh. Kita harus berjuang, apalagi para pemimpin harus berusaha keras. Karena ciri orang takwa adalah bisa menahan amarah. Tolong ya para pemimpin di sini jangan banyak gaya. Saudara belum tentu panjang umur ya. Baru juga naik jabatan kemudian galak, mau apa? Tidak boleh. Memang potensi marah di antara kita beragam. Tetapi harus punya riadoh. Ini duri ya, marah-marah itu duri. Bahkan bukan hanya duri, tapi beling. Tahu beling? Dan belingnya juga wah, udah mulai serem ya. Artinya kalau udah jengkel gimana nih? Diam. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pindah posisi. Baru sesudah tenang kita bicara. Akan banyak yang menjengkelkan dalam hidup ini. Tapi solusinya bukan dengan marah-marah. Duri, ingat ya, marah-marah kita nginjak duri. Yang aman itu tegas dan santun, memaafkan dan berbuat baik. Ingat paketnya ya, paketnya ada 4. Kalau di dalam surat Ali Imran 134, 135, kalau menghadapi yang menjengkelkan, 1 menahan amarah, yang kedua memaafkan, yang ketiga berbuat baik, yang keempat minta ampun kepada Allah. Selanjutnya apa yang harus ada di pesantren ini? Pilar yang ketiga apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di pesantren ini hanya 2 pilihan, berkata baik atau diam. Berkata tidak baik duri, berkata tidak baik ranjau, pokoknya celaka kita. Tahan dari perkataan yang tidak baik. Sekuat tenaga pilih kata-kata yang baik, kalau bisa pilih kata-kata yang paling baik. Baru kita akan ditolong oleh Allah. Bagi yang banyak bicara, celetak-celetuk, banyak komentar, banyak perkataan menghina, menyakiti tanpa kebenaran, itu akan lebih banyak masalah. Ingat ya, pertolongan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang berkata baik atau diam. Ini memang banyak yang diam nih. Bahkan ketika disuruh bicara juga diam. Karena tidur. Nah, ini perkata baik nggak nih? Kemarin ada motor, suaranya kencang lewat. Pasti terganggu lah, normal ya. Jengkel ada. Tapi ingat bahwa yang disukai Allah itu perkataan baik. Mudah-mudahan motornya diberi yang lebih lembut suaranya. Itu kan lebih bagus ya. Mudah-mudahan selamat ya. Terus belok ke pengajian gitu. Carilah yang baik daripada sing bitus ya. Kenapa harus begitu? Yang disukai Allah adalah perkataan yang baik. Jadi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya akan jauh dari pertolongan Allah. Makanya kalau nanti di sebuah lembaga atau apa sih, departemen atau apa, kelompok atau usaha, periksa kata-katanya. Kalau kata-katanya sudah banyak yang tidak baik, berarti jauh dari pertolongan Allah. Dia nginjak duri. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Tidak melakukan yang sia-sia. Tidak ada perkataan sia-sia. Sekuat tenaga tidak berbuat sia-sia. Pastikan yang kita lakukan ini hal yang bermanfaat. Baru ditolong oleh Allah. Jadi ini manfaat tidak? Manfaat tidak. Selalu begitu. Lihat HP, manfaat tidak? Manfaat tidak. Tapi ini lucu nih. Manfaat tidak? Manfaat tidak. Allah suka tidak? Pilihan kita adalah yang manfaat. Ini tidak semudah ceramah ini ya. Tapi itulah riadoh kita. Kalau sebuah lembaga sudah banyak kesia-siaannya, apalagi maksiat, sudah mungkin oleh Allah dimudahkan ya, mudahkan, tapi jadi istijraj. Dikasih ke masjidnya jarang, tahajud tidak mau, karena salah satu ciri ahli takwa adalah tahajud. Surat, tolong Ustaz bacakan yang ciri ahli tahajud. Belum hafal. Pada kemana? Halo. Nah, pada kemana ini tidak baik. Berarti kan buruk sangka. Ada nih. Tapi di mana? Itu juga sama. Ada. Yang itu yang udah ketemu nggak? Yang mana? Yang salah satu ciri ahli takwa itu adalah sedikit tidurnya dan minta ampun di penghujung malam. Jadi kalau kita tidak mau tahajud dan tidak minta ampun di penghujung malam, belum serius menjadi ahli takwa. Karena itu salah satu persyaratannya. Ada? Ya, nanti sambil dicari. Ya begitulah. Bukan ya, silakan. Ada pertanyaan enggak kawan-kawan ini? Terima kasih kepada semua yang mendukung, membantu Darut Tauhid ini. Alhamdulillah. Semoga amanah ini surat apa? Boleh dibacakan? Ya, bantu. Ya, maaf ya kawan-kawan. Bagusnya sih saya hafal, tapi ya sedang berusaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wa bil asharihum yastaghfirun. Ya, nggak apa-apa, yang lain tidak usah tegang. Pertama juga tidak hafal ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu salah satu diantaranya yang harus kita miliki. Karena masalah kita banyak, yang harus kita lakukan bagaimana supaya ditolong Allah. Jangan lepas tahajud. Kalau kita lepas tahajud dan tidak minta ampun di penghujung malam, berarti kita melepaskan salah satu kunci yang membuat hidup kita ditolong oleh Allah. Begitu? Ada yang nanya, kenapa sekarang Darut Tauhid enggak milad seperti dulu? Sudahlah, dulu banyak riaknya, harus bikin panggung besar, dan ya mungkin satu titik ada manfaatnya, tapi tidak harus tiap tahun lah. Kalaupun ini sekarang ada sepeda sama-sama dibatasi dan harus bawa sapu ya, sambil nyapu, sambil beres-beres, supaya tidak hanya olahraga tapi juga ada manfaat bagi yang lain. Tidak hanya kita dapat manfaat, tapi yang lain juga dapat manfaat. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Tolong doakan AA supaya nanti di akhirat tidak ngejungkel karena amanahnya yang segini besarnya. Juga doakan teman-teman yang diamanahi
para pimpinan di DT itu bukan tanda keren ya, sama sekali bukan keren. Jadi ketua ini, direktur itu bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya ujian. Jangan gembira ketika diberi amanah tuh. Harusnya ya Allah. Tidak usah syukuran juga. Wah, saya terpilih jadi ini. Apaan syukuran? Kerja juga belum, ya kan? Jangan syukuran, justru taubatan. Kepada yang kepilih jadi kepala sekolah, direktur ini, jangan petantang-petenteng. Siapa tahu karyawannya itu, anggotanya itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada pimpinannya. Jangan meremehkan, ya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya intinya jangan merasa keren dengan dunia ini. Jangan rebutan dunia. Jangan merasa sukses dengan duniawi ini. Dan jangan lengket dengan dunia ini. Kalau waktunya dimutasi misalkan, ya sudah nggak apa-apa. Asalnya direktur, apalah. Tapi sesudah dianalisa kemampuannya tidak sebanding dengan amanah yang dipikulnya, kemudian diturunkan atau digeser menjadi tidak lagi atasannya, gak apa-apa, harusnya bersyukur. Daripada kita mikul sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh orang lain, gak boleh. Ngukur diri, ya, kita harus ikhtiar mengemban amanah. Tapi kalau kemampuan kita memang terbatas dan kita akui itu, yakin objektifnya, ya sudah, berikan kepada yang lebih mampu. Jangan bangga dengan casing. Setuju? Di sini pun di sekolah-sekolah terus, ya, tiap ada dana sekolah, ada S1, S2, S3. Jangan sampai merasa dengan gelar itu merasa lebih mulia. Boleh jadi temannya yang lulusan SMA jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak ujub dengan, tidak sombong dengan gelarnya karena SMA. Pernah kan ada tuh yang jualan apa tuh? Jualan es yang astagfirullahaladzim, pokoknya jualan minuman es cendol. Ibu-ibu, pembeli iseng nanya, ibu suami di mana? Suami saya di Dewan. Oh iya, anak ada 3, di mana aja? 1 di UGM, 1 di ITB, 1 di Unpad. Kok ibu jualan begini? Ya sama, suami saya juga gitu, di depan DPR itu jualan cendol dan anak-anaknya tiap kampus. Terus apa salahnya, ya enggak? Han? Emang salah jualan cendol? Enggak usah kaget, ya kan? Karena boleh jadi lebih mulia daripada kita. Ini hati-hati ya, karena kita menginginkan kuliah terus, belajar terus, tapi jangan sampai merasa lebih mulia dari orang lain. Hisabnya lebih berat. S3 doktor, itu disebut doktor saja itu kadang-kadang hati berbunga-bunga. Ujian ini. Kalau gitu saya nggak akan sekolah. Itu lebih rugi lagi ya. Sekolah sebagai niat ibadah. Makin banyak ilmu insya Allah, mudah-mudahan banyak manfaat. Aneh miladnya menderita, ya iya. Tidak hura-hura, tidak ceria. Asli Pak, ya saya tidak excited, wah enggak. Marah rasanya tuh, aduh ujian makin berat. Harus minta tolong kepada Allahnya lebih maksimal. Begitulah hadirin sekalian. Maaf ini miladnya begini, tidak ada bagi-bagi voucher apa-apa, ini vouchernya tobat aja lah ya. Bagus juga itu bagi voucher ya. Siapa yang dapat voucher ini tobat 1000 kali. Karena boleh jadi selama di DT ini bukan Allah yang dicari.
Maka dengan ini, dengan rasa penuh kesedihan, selamat ulang tahun Darut Tauhid, sing kuat, sing siap menghadapi nanti di akhirat pertanggungjawaban pesantren ini. Demikianlah, terima kasih kepada semua jamaah yang ikut membantu syariatnya Darut Tauhid ini. Tolong doakan supaya selamat ini ya. Semuanya harus selamat. Jangan sampai amanah tidak ditunaikan dengan baik, celaka dunia akhirat. Mudah-mudahan Darut Tauhid ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak diijabah. Dan semoga Allah menjadikan pesantren ini dan semua aktivitasnya tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Tidak ada cita-cita terbaik selain cita-cita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang menutupi aib kita, yang walaupun Allah tahu kita sangat buruk akhlaknya, kurang bagus ibadahnya, jelek imannya, tapi tetap oleh Allah kita diurus, dibimbing, ditutupi aib dosa, diberikan rezeki. Apa tidak ingin kita jumpa dengan Pencipta kita, Tuhan semesta alam? Harusnya itulah yang kita pikirkan siang dan malam. Ingin bisa pulang selamat, dunianya mampir saja. Tidak ada yang keren di dunia ini. Yang keren adalah kalau bisa jadi bekal pulang. Mudah-mudahan Darut Tauhid ini bisa jadi bekal pulang bagi banyak hamba Allah, sehingga bisa berjumpa dengan Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hadirin. Terima kasih yang di Zoom ya, Masya Allah, terima kasih. Jazak. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.